Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Perkenalkan sosok pahlawan, anak-anak dari sebuah taman kanak-kanak di Pasaman diajak mengunjungi Museum Tuanku Imam Bonjol. Pencuri seng yang telah menjadi target operasi diringkus polisi. Abrasi parah melanda pantai air manis di Padang, hingga puluhan hektar sawah petani di Pasaman diserang hama tikus. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang bergerak menuju kawasan Limau Manis, pinggiran kota Padang, pada Rabu malam. Polisi hendak menangkap seorang pencuri seng yang telah menjadi target operasi. Pelaku bernama Rino, tersangka kasus pencurian seng di wilayah Pauh, tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Penangkapan tak berjalan mulus, karena saat akan dibawa polisi, keluarganya sempat berusaha menghalangi dan berteriak-teriak histeris. Namun teriakan histeris keluarga itu reda setelah polisi memperlihatkan surat penangkapannya. Awalnya, keluarga tak menyangka jika yang datang itu adalah polisi. Maklum, tak seorang pun dari mereka yang mengenakan pakaian dinas. Dari keterangan polisi, pelaku menjadi DPO kasus pencurian seng milik warga di Kecamatan Pauh. Pelaku beraksi bersama 4 rekannya yang telah ditangkap lebih dulu. Akibat pencurian yang dilakukannya itu, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Kita amankan 1 orang pelaku pencurian. Jadi kita mendapat informasi dari warga bahwa warga mencurigai ada 1 orang lelaki dewasa sudah 3 hari di rumah tersebut tanpa keluar rumah. Setelah kita amankan dan kita interogasi, upaya untuk si tersangka adalah DPO dari Polsek Pauh dalam perkara pencurian. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Polsek Pauh. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pemandangan di pantai air manis Kecamatan Padang Selatan mendadak berubah mencekam. Ombak besar yang datang tanpa ampun menghantam bibir pantai dan mengakibatkan abrasi hebat hingga sampai ke permukaan. Akibatnya 8 kepala keluarga dilaporkan terdampak. Rumah mereka rusak parah, dinding rumah jebol. Warga yang khawatir akan datangnya gelombang susulan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meski telah reda, warga masih diliputi kekhawatiran akan datangnya gelombang susulan. Warga menuntut pemerintah Kota Padang segera memasang batu pemecah ombak atau batu grip di sepanjang pantai air manis agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim gabungan dari BNNP Sumbar, Reserse Narkoba Polresta Padang, dan Polda Sumbar menggerebek kawasan Purus yang diduga menjadi kampung narkoba baru di Padang. Dalam penggerebekan itu, 8 pria diduga pemakai narkoba ditangkap. Ke-8 pelaku itu tidak hanya berasal dari wilayah Purus, namun juga berasal dari kecamatan lain di Padang, seperti Koto Tangah dan Padang Selatan. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita beberapa paket sedang dan kecil sabu-sabu serta alat hisap.
Penggerebekan kali ini dikhususkan pada tempat-tempat yang dikenal rawan pemakaian narkoba atau disebut kampung narkoba. Tujuannya untuk menyapu bersih peredaran narkoba hingga ke kampung-kampung. Proyek pembangunan dermaga Bajau di Pulau Siberut Barat Mentawai kini menjadi masalah hukum. Pasalnya, pekerjaan proyek itu diduga tidak sesuai kontrak hingga menyebabkan struktur dermaga amblas sedalam 1,7 meter. Proyek senilai hampir 25 miliar rupiah itu dan dananya berasal dari APBN, dibiayai melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Dermaga ini dikerjakan pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Namun hingga kini dermaga itu belum bisa difungsikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Rashid mengatakan, pihaknya secara resmi menaikkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan setelah ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bukti awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pekerjaan konstruksi. Kejati Sumbar kini tengah menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP Sumbar yang akan menjadi kunci dalam penentuan tersangka yang akan ditetapkan. Jembatan gantung yang terletak di Jorong Kampuang Alai, Nagari Ganggo Mudia, Pasaman, rusak parah. Jembatan dengan panjang 30 meter yang membelah Batang Masang ini, keadaannya memprihatinkan. Lantai jembatan yang dibangun 20 tahun lalu itu sudah banyak tempelannya. Tempat pegangan tangan juga banyak yang lepas dari posisinya. Bantalan jembatan juga telah diganti dengan kayu. Ada sekitar 400 keluarga yang tinggal di Jorong Kampung Alai yang biasa menggunakan jembatan ini. Jembatan ini telah memakan korban sejumlah warga yang terjatuh di atas jembatan ketika melintas dengan sepeda motor. Mereka mengalami luka lecet. Beberapa anak sekolah dan guru juga pernah jatuh ke lantai jembatan ini dan mengalami luka lecet. Akibat kerusakan jembatan ini, petani kesulitan membawa hasil bumi ke jalan raya, seperti buah-buahan dan jagung. Untuk menghindari kecelakaan, petani harus memutar melewati jalan alternatif yang cukup jauh, sekitar 5 km. Jika melewati jembatan, upah per karung Rp5.000. Sekarang menjadi Rp20.000 per karung yang harus dikeluarkan petani. Sebanyak 30 hektar sawah di Kubu Sungkai Jorong 3 Rambah Pasaman diserang hama tikus yang telah merajalela selama 4 bulan terakhir dan menyebabkan kerusakan pada tanaman padi masyarakat. Akibatnya, banyak petani yang mengalami gagal panen karena sawah mereka rusak diserang hama tikus. Untuk mengatasinya, petani secara bersama-sama memburu hama tikus itu serta memberi racun tikus. Petani mengalami kerugian sekitar Rp26 juta per hektar sawah. Saat sekarang, hasil panennya cuma sekitar Rp10 juta. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana.
Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.